Halo semua, yuk kita belajar bareng. Kita belajar tentang overhead pabrik pada mata kuliah akuntansi biaya. Topik ini mencakup anggaran, biaya aktual, dan pembebanan overhead ke produk. Sebelumnya, apa sih yang teman-teman ketahui tentang overhead pabrik? Overhead pabrik adalah biaya yang muncul dalam proses produksi tetapi tidak langsung terkait dengan pembuatan produk, seperti listrik mesin, perawatan peralatan, atau penyusutan gedung. Meskipun tidak terlihat pada produk, biaya ini penting agar produksi tetap berjalan. Perusahaan menggunakan tarif BOP yang telah ditentukan sebelumnya, atau Predetermined Overhead Rate. Tarif ini dihitung sebelum periode produksi dimulai. Manfaat perhitungan overhead pabrik antara lain menentukan HPP secara akurat dan realistis, meningkatkan ketepatan pengalokasian biaya produksi, mendukung pengendalian biaya produksi, membantu perencanaan dan penyusunan anggaran produksi. Lalu, bagaimana cara menentukannya? Tarif BOP dihitung dengan membagi BOP anggaran dengan dasar pembebanan yang dipilih. Dasarnya bisa berupa jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau jumlah unit yang diproduksi. Rumusnya sederhana, yaitu tarif BOP sama dengan estimasi total biaya overhead pabrik dibagi estimasi total jam tenaga kerja langsung. Setelah tarif diperoleh, perusahaan mulai menghitung biaya overhead yang dibebankan kepada produk. Namun dalam praktiknya, jumlah BOP yang dibebankan ini hampir tidak pernah sama dengan BOP aktual. Ketika perusahaan membebankan biaya overhead pabrik ke produk, hasilnya tidak selalu sama dengan biaya sebenarnya. Selisih tersebut disebut over-applied dan under-applied overhead pabrik. Over-applied terjadi jika biaya yang dibebankan lebih besar dari biaya aktual, artinya pembebanan terlalu tinggi. Sedangkan under-applied terjadi jika biaya yang dibebankan lebih kecil dari biaya aktual, yang berarti pembebanan terlalu rendah. Selisih ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan apakah biaya produksi berjalan sesuai rencana atau tidak. Dengan memahami selisih pembebanan ini, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dan melakukan perbaikan di periode berikutnya. Sekarang kita beralih ke studi kasus. Di dekat tempat tinggal saya, ada sebuah toko roti kecil. Mereka memproduksi roti setiap pagi untuk dititipkan ke warung-warung. Roti yang dijual juga bervariasi. Toko ini juga sering menerima pesanan dari para pelanggannya. Namanya Ibu Amin. Suatu waktu beliau bercerita bahwa biaya produksi akhir-akhir ini tidak stabil. Dapat kita ketahui dalam proses produksi, tidak semua biaya terlihat jelas. Salah satu biaya yang sering menimbulkan masalah adalah biaya overhead pabrik. Kenapa biaya roti semakin mahal ya? Listrik naik, gas boros, mesin rusak pula. Ini penjelasannya. BOP sama dengan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik pada toko roti Embu Amin antara lain kenaikan biaya listrik karena oven digunakan lebih lama. Gas LPG lebih cepat habis. Lampu dan kipas sering menyala. Biaya perbaikan mesin meningkat. Gaji karyawan saat pesanan bertambah. Biaya-biaya ini tidak bisa ditelusuri langsung ke satu roti tertentu, sehingga harus dihitung secara tidak langsung. Di samping merupakan daftar BOP anggaran per bulannya, diketahui bahwa BOP anggaran per bulan sebesar Rp2.500.000. Jam tenaga kerja langsung 500 jam, tarif BOP sama dengan Rp2.500.000 dibagi 500 sama dengan Rp5.000 per jam. Jika roti bulan November menggunakan 520 jam TKL, maka BOP yang dibebankan adalah BOP dibebankan sama dengan 520 dikali 5.000 sama dengan Rp2.600.000. Dari perhitungan sebelumnya, maka dapat diperoleh data sebagai berikut. Interpretasinya adalah karena biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk lebih besar daripada biaya overhead yang sebenarnya terjadi, maka terjadi over-applied overhead sebesar Rp600.000. Jika kondisi ini terus terjadi, harga pokok produksi akan menjadi tidak akurat. Solusinya, memperbaiki estimasi BOP anggaran, mengendalikan penggunaan listrik dan gas, menjadwalkan perawatan mesin secara rutin, mengurangi lembur yang tidak perlu. Maka dari itu, overhead pabrik harus direncanakan, dihitung, dan dikendalikan. Sekarang saya paham, ternyata masalahnya ada pada overhead pabrik.
Pada intinya, dengan memahami biaya overhead pabrik, usaha kecil seperti toko roti pun dapat mengelola biaya produksi secara lebih efektif. Sekian penjelasan materi mengenai overhead pabrik, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih.